Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya mengajak jemaat semua untuk kita bersaat teduh sejenak. Haleluya, amin. Kita mau bersukacita sebab janji Tuhan pasti digenapi dan terjadi sekarang ini, amin. Tuhan mau memulihkan umatnya. Mari saudara bersukacita, baik yang di rumah maupun di tempat ini. Kami pelayan-pelayan Tuhan bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi.
berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, karena janjinya pasti digenapi. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih setianya yang kita rasakan, kita dijadikan berharga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
Shalom, kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, minta campur tangan Tuhan, sehingga firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat tuntunan Tuhan. 1 minggu kami sudah lalui bersama dengan Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami terus, arahkan kami terus turut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat GBI Lesar dimanapun berada dan para pemirsa setia dari live streaming GBI Serang, hari ini kita diingatkan tentang doa kepada Tuhan. Banyak di antara kita yang berkata, bagaimana cara kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan? Atau apakah Tuhan mengerti kehendak, keinginan kita? Bagaimana kita paham keinginan Tuhan dan bagaimana Tuhan memahami keinginan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita banyak melihat, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita mengalami mujizat daripada Tuhan. Mengalami jawaban dari pergumulannya di hadapan Tuhan. Itu menimbulkan pertanyaan buat kita semua, bagaimana caranya. Sehingga saya menginginkan Tuhan menjawab setiap pergumulan yang kami hadapi. Alkitab hari ini mengingatkan kepada kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melakukan tindakan usaha, untuk menyampaikan kepada Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang menggambarkan tentang kebutuhan, kehendak, kemauan kita di hadapan Tuhan. Ketok, kita yang bertindak. Cari, kita yang melakukan. Minta, kita lakukan juga. Lalu Alkitab mengatakan ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu akan dibukakan. Atas apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan dari dasar situasi kebutuhan kita, pintu akan dibuka ketika kita ketok. Kita akan mendapat ketika kita mencari. Ketika meminta, kita akan diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ini merupakan gambaran daripada sebagaimana teori aksi-reaksi. Aksi menimbulkan reaksi. Meminta, kita mendapat. Cari, kita menemukan. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Ini gambaran standar, sederhana dari sebuah teori. Runtutan cerita daripada sebuah proses yang namanya Tuhan Allah Yesus Kristus menjawab pergumulan kita. Jadi mana mungkin Tuhan tahu? Mana mungkin orang lain akan tahu pergumulan kita kalau kita tidak mengetuk pintu untuk dibukakan. Ketika tidak mencari sesuatu untuk kita menemukan. Kita tidak meminta untuk sesuatu yang kita harapkan. Mana mungkin? Tapi dengan meminta, mencari, dan mengetuk, maka Tuhan atau orang-orang yang ada di sekitar kita mengetahui apa yang sedang kita harapkan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah mungkin Tuhan Allah menjawab doa-doa kita ketika kita mencari, mengetuk, dan meminta?
Alkitab mengatakan, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika minta roti? Memberi ular ketika ia minta ikan. Adakah? Jawabannya tidak ada. Kalau kita minta roti, ya roti diberikan. Kita minta ikan, ikanlah diberikan. Nah, kalau kita yang jahat saja, yang penuh dengan dosa saja bisa melakukan seperti itu. Nggak mungkin minta ikan dikasih ular, roti dikasih batu, itu tidak mungkin. Roti ya roti, ikan ya ikan. Kita yang berdosa dan bersalah saja melakukan seperti itu. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apalagi Bapa di sorga, tempat kita meminta, tempat kita mengetuk, tempat kita mencari. Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita yang meminta. Dengan kata lain, apapun doa saudara, sebagai bentuk tindakan meminta, mencari, dan mengetuk, Tuhan akan menjawab doa-doa. Kita yang jahat saja, manusia yang jahat saja, yang berdosa saja, tidak mungkin Alkitab katakan minta ikan dikasih ular, minta roti dikasih batu, itu tidak mungkin. Pasti diberikan sebagaimana yang dibutuhkan, yang dicari, yang diharapkan. Bapa di sorga lebih daripada itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mintalah, carilah dan ketuklah. Jangan ragu-ragu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Mungkinkah? Bagaimana mungkin? Bila manakah? Jangan. Alkitab menggambarkan Tuhan Allah Yesus Kristus pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita yang meminta kepadanya. Dalam doa-doamu, doa pribadimu, ketika engkau mau tidur, ketika engkau bangun tidur, ketika engkau melakukan aktivitas apapun, sebagai bentuk ungkapan pribadi kita kepada Tuhan, sampaikan. Doa bersama, secara komunal, dalam komunitas. Apapun yang saudara jalani, mintalah. Sampaikan. Kata-kata iman yang menguatkan saudara, yakinkan dirimu. Sampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan bilang, carilah, mintalah, ketuklah. Maka yang mengetuk, pintu akan dibukakan, ada jawaban. Yang mencari akan mendapatkan, ada jawaban. Yang meminta mendapati, ada jawaban. Mintalah, carilah, ketuklah. Jadi kalau saudara dan saya berharap kepada Tuhan, dan harapan kita kepada Tuhan tidak bisa kita sampaikan, saudara dan saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk harapan saudara di hadapan Tuhan, saya yakinkan saudara, kita yang salah. Kalau saudara dan saya bertanya-tanya, apakah mungkin Tuhan Allah menjawab? Apakah mungkin Tuhan Allah mendengar? Era-era zaman sekarang modern ini, apakah mujizat sebagai jawaban Tuhan akan terjadi kepada kita? Kalau saudara masih bertanya-tanya seperti itu, saya katakan, saudara yang salah. Karena Tuhan Allah sudah memberikan jalan. Tuhan Allah sudah memberikan gambaran. Tuhan Allah memberikan pengharapan. Ibarat benda-benda yang baru kita beli, kursi, meja. Ketika kita dapati, semua dalam keadaan tercerai-berai. Kaki di mana, mejanya di mana, pintunya di mana. Sampai di hadapan kita, Tuhan kasih manual book. Tuhan kasih tahapan-tahapan rangkaian yang harus kita kerjakan. Udah jelas, kalau kita turuti, nomor 1 ketemu nomor 1, nomor 2 ketemu nomor 2. Ya, kita kenal dengan istilah knockdown. Lambat laun akan jadi itu meja atau lemari. Tapi kalau sudah tidak turuti, sudah tahu nomor 1 ketemu nomor 1, tapi saudara tidak lakukan, saudara diem aja. Atau nomor 1 kalau saudara ketemu dengan nomor 3, aturan nomor 1 dengan nomor 1, saudara sampai kapanpun tidak akan terbentuk lemari atau meja tadi.
Manual booknya, caranya, jalannya, Tuhan Allah sudah menyampaikan. Ketuk, cari, minta. Tinggal bagaimana saudara dan saya merespon mengikuti aturan itu. Kalau saudara sekali lagi mengikuti aturan itu, mengikuti tahapan itu, manual booknya dikerjakan, dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, percayalah, meja itu, lemari itu akan berbentuk sesuai dengan yang saudara harapkan ketika saudara membelinya. Baik ketika saudara melihat gambarnya, maupun saudara lihat displaynya di toko di mana saudara membelinya. Akan jadi. Sehingga saudara butuhkan dari lemari meja itu akan terwujud. Selesai masalah saudara. Karena saudara membutuhkan lemari atau meja itu. Tapi kalau saudara tidak mengikuti manual book, tidak mengikuti tahapan-tahapan aturan yang disampaikan, maka tidak akan jadi. Masalah sudah tetap masalah, bahkan makin runyam. Masalah utamanya, saudara membutuhkan meja dan atau lemari tersebut belum terpenuhi, meja dan lemari yang ada di hadapan saudara acak-acakan, uang sudah keluar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, mintalah, engkau akan mendapatkan, carilah, engkau menemukan, dan ketuklah pintu akan dibukakan kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu, terima kasih Bapa yang baik untuk kasih-Mu, terima kasih Bapa baik untuk penyertaan-Mu, firman-Mu disampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan manual book buat kami. Untuk sesuatu yang kami harapkan terjadi. Ajarkan kami untuk ikuti manual book tersebut. Sehingga apa yang kami harapkan tersebut nyata, sesuai dengan yang kami harapkan yang ada di hadapan kami. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah terus. Kami aminkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di hadapan Tuhan, hari ini kita masih ibadah online karena memang PSBB di Kota Serang dan sekitar masih berjalan. Doakan terus saudara sekalian, doakan terus pemerintah kita, doakan terus ahli-ahli, pihak-pihak yang bekerja keras untuk mengatasi situasi yang ada kita sekarang, sehingga kita bisa kembali bertemu dalam komunitas ibadah raya di gereja Tuhan. Kita tidak takut menghadapi situasi yang ada di sekeliling kita. Semuanya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Doakan mereka, supaya mereka dikuatkan, dimampukan, dan mereka bisa memberikan yang terbaik. Sehingga apa yang dirancangkan akhir tahun atau awal tahun 2021 atau akhir tahun 2020 semuanya bisa berjalan dengan baik dan indah. Karya Tuhan yang saudara dan saya rasakan. Sekali lagi kami mengingatkan, jangan tinggalkan informasi lewat media resmi gereja, terus lakukan. Untuk kegiatan-kegiatan tengah minggu, dalam waktu dekat ada kegiatan saudara sekalian. Saudara silahkan terus perhatikan, ikuti, supaya kita tidak terlepas dari informasi yang sangat kita harapkan dan kita butuhkan dari gereja Tuhan di tempat ini. Untuk itu, tetap ikuti media resmi gereja yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ibadah kami Tuhan telah sertai. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menjaga kami, dan Engkau yang menuntun kami Tuhan. Gereja-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkaryalah terus Tuhan. Terima kasih secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami yang saat ini sedang berjibaku Tuhan, untuk memikirkan, untuk mencari solusi yang terbaik untuk peristiwa yang saat ini kami hadapi. Untuk itu berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan kesehatan, kepintaran dan sebagainya, sehingga mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan kami sebagai warga negara dapat beraktivitas kembali sedia kala sebagaimana yang selama ini kami lakukan dalam kami berkarya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sedang jemaat-Mu, para pemirsa yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih.
kami melangkah bersama dengan Tuhan. Iman kami di hadapan Tuhan. Untuk itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Kudus, memberkati kita dari hari ini sampai Ia datang kedua kali menjemput kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, silakan dilihat di Warta Gereja. Di situ tertera nomor rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati.